Kisah ini diambil berdasarkan dari kisah nyata. Ayahku penggemar barang rongsok. Pria itu selalu saja begitu. Kerjaannya begadang sampai larut dan cuma memperbaiki barang rongsok yang bukan miliknya. Mendengar suaranya saja sudah bikin tidak tenang banyak orang. Entah bagaimana, yang jelas suaranya cukup nyaring didengar dari dalam rumah. "Pak, sudah malam ini, cepetan masuk rumah. Gak enak sama tetangga," kata ibuku. Rumahku berada di pinggir jalan, gang tidak terlalu lebar. Dalam rumah kami tidak ada tempat buat menyimpan semua barang milik ayahku. Tempatnya barang milik temannya. Ibuku sering marah kepada ayah karena perbuatannya yang sering sekali tak jarang juga pada hari pagi terdengar celoteh yang kurang enak untuk didengar anak-anaknya sepertiku. Tapi apa boleh buat, begitulah kebiasaan ayahku. Dia memperbaiki becak motor milik teman-temannya. Bukan hanya 1, 2, melainkan ada 3-5 becak yang berserakan di depan rumah kami. Dan kenapa aku bilang itu adalah barang rongsokan? Karena beberapa hari lagi pasti becak itu akan datang ke rumah kami, memohon untuk diperbaiki. Aku tidak begitu mengerti dan memperhatikannya. Cuma setiap hari aku lihat becak-becak itu, setidaknya aku tahu mana yang sudah pernah datang dan mana yang belum. Sering dari becak-becak yang diperbaiki ayahku adalah becak yang sama. Dan itu saja aku pun hafal. Bahkan siapa yang datang juga aku tahu dia pemilik becak rongsok yang mana. Kebiasaan buruk yang sering dilakukan itu membuat tubuhnya lemah. Dia sering sekali sakit-sakitan. Batuknya yang tak henti dalam 1-2 minggu, napas yang sedikit ngos-ngosan. Asma sih enggak, mungkin saking kecapeannya. Untuk menghidupi anaknya, ibuku membantu perekonomian keluarga dengan berjualan gorengan setiap harinya. Ayahku sendiri hanya tukang becak motor dan petani kecil. Jadi setelah dia bergadang atau hanya tidur dalam waktu 1 atau 2 jam, lalu dia pergi ke sawah dan mengurus ladangnya. Tapi bila tak musim tanam atau panen, maka ayahku pergi ke pangkalan becak untuk mencari pelanggan. Sayangnya tak ada pelanggan yang mau menaiki becak motor milik ayahku. Memang aku akui, dan juga ibu pun begitu, bahwa becak motor milik ayahku tak layak ditumpangi oleh orang. Mungkin jelek dan rusaknya karena dibuat untuk membawa kelapa kering milik bosnya untuk diantarkan ke pasar pelanggan pemilik kelapa tersebut. Iya, ayahku pengantar kelapa tua. Itu pun cuma jika setiap ada kelapa yang datang, biasa 3 hari sekali. Dari situlah ayahku benar-benar mendapatkan upah untuk menghidupi keluarga. Lantas bagaimana dengan barang-barang rongsok yang selalu dikerjakannya setiap malam? Yang susah payah dia bela-bela tidak tidur hanya untuk memperbaiki barang-barang tersebut. Kalau kalian tahu, semua yang dikerjakan untuk becak motor rongsok itu tidak dibayar. Ketika aku mendengar kabar tersebut dari ibuku, aku juga ikut jengkel, marah, kesal, apa sajalah. Kenapa coba dia rela-rela belain perbaiki becak rongsok milik temannya yang pada ujung-ujungnya tidak mendapat apa-apa? Kenapa juga sih dia merelakan kesehatannya hanya untuk orang yang tidak memikirkannya? Pernah aku menjumpai dia benar-benar sakit. Tubuhnya sangat lemah, batuknya sudah gak karuan nada dan iramanya, menyakitkan dada orang tersebut. Dia hanya bisa berbaring lemas untuk jangka waktu beberapa hari. Sejenak aku berpikir, mungkin dia lebih baik diberi sakit dari sang kuasa. Dengan begitu dia bisa istirahat.
Mungkin juga dari sakit itu dia sadar kalau yang dia lakukan itu tidak baik untuk kesehatannya. Toh juga apa yang ia lakukan tidak mendapatkan apa-apa. Tapi pikiranku salah besar. Apa yang terjadi kepadanya tidak membuatnya berubah sama sekali. Saat dia sudah sedikit bugar, cuma sedikit saja, dia melakukan aktivitas itu lagi dan lagi. Sampai kapan dia akan melakukan hal itu? Aku kesal dengan perbuatannya. Aku bukan benci, cuma kalau melihat salah seorang yang kusayang seperti itu, lantas aku harus bagaimana? Aku juga bingung. Ibu saja tidak bisa menasihatinya, apalagi aku. Di suatu pagi yang seisi rumah ribut oleh ocehan ayah ibuku, aku mendengar ucapan mereka yang lantang dengan suara saling meninggi. Pak, bagaimana nasib anak kita kalau bapak begini terus, penghasilan pas-pasan dan tidak bisa cari kerja lain? Masih saja mengurus becak orang yang tidak mendapatkan upah. Sedangkan anak kita sudah masuk kelas 3 SMA. Habis ini butuh dana banyak untuk ujiannya, kata ibuku berusaha halus. Ya udahlah, kalau sudah tidak bisa membiayai sekolah, ya nggak usah sekolah, katanya keras. Raut muka ibuku menjadi mengkerut. Jangan begitulah Pak, Bapak yang harus bisa cari kerjaan lain. Tinggalin itu becak-becak nggak berguna. Paling juga dikasih 10.000. Itu aja kalau ada yang ngasih, kata ibuku sedikit meninggi. Lah, mau kerja apa? Rezeki sudah ada yang ngatur. Iya, itu dapatnya. Tapi tak begitu juga Pak. Bapak menyiksa diri kalau setiap malam begitu. Udahlah udah, kalau mau sekolah suruh anakmu cari uang sendiri. Mendengar kata-kata itu, hatiku langsung sakit. Sungguh sangat menusuk. Apa jadinya kalau aku tidak sekolah? Kata-kata itu terlontar dari mulutnya. Jujur, aku memang tidak akrab dengan ayahku. Ngobrol itu tidak ada dalam kamus keluargaku. Lebih tepatnya aku sama ayahku. Ketemu di jalan saja tidak pernah saling sapa. Perhatiannya kepadaku hampir tidak pernah ada. Sekali doang ketika ibu pergi ke pasar dan saat aku sakit gigi, dia pernah berkata, "Sakit gigi ta? Dikasih pil sana, beli di toko sebelah." Itu kata-kata yang tak pernah terlupakan dalam hidupku. Perhatiannya mungkin terlalu mahal untuk anak-anaknya. Aku tidak tahu kenapa. Mungkin sepele, tapi buat aku itu berharga sekali. Sampai suatu hari dia pergi ke ladang dan aku sekolah. Sore hari dia baru pulang. Begitu juga denganku, tapi aku lebih dulu 1 jam daripada dia. Ayah ibu datang jam 5 sore. Memang jika ibuku usai menjual gorengan, jika badannya masih bisa bergerak, dia akan ikut ayahku ke ladang dan membantunya. Sore itu tidak ada berita buruk sedikit pun. Ayahku juga sehat pada hari itu, begitu pula ibuku. Pada malam harinya, aku yang pulang dari rumah temanku yang agak larut, tepatnya jam 11 malam, aku mendapati ayahku sudah tidur. Tumben banget, kataku. Ayahku belum sholat isya. Lalu dari luar kamar aku dengar ibuku yang baru selesai dari pekerjaannya membangunkan ayah agar dia laksanakan kewajibannya. Aku juga saat itu masih bangun dan menonton TV, mencari-cari kantuk dengan tiduran di kasur depan ruang keluarga. Usai sholat, ayahku makan. Entah kenapa dia malah makan, bukan langsung beranjak tidur untuk meneruskan istirahatnya. Setelah itu, aku tidak tahu kabarnya. Aku sudah terlelap. Sekitar jam 1 malam, aku merasa tidak enak dengan tidurku. Aku setengah terbangun, lalu aku mendengar ibuku memanggil-manggil ayahku dalam kamarnya. Cukup lama aku mendengarnya, mungkin sekitar 15 menitan. Dan saat itu juga ibuku menghampiriku, lalu membangunkanku dan bilang, San, bapakmu wis nggak ono." Ayahmu nggak ada. Aku yang sudah sadar sejak tadi langsung bangun, melihat raut muka ibuku yang kebingungan dan berusaha mencerna. Aku langsung datang
kepada ayahku yang terbaring di kamar. Sekilas aku juga tidak tahu harus berbuat apa. Aku tidak pernah melihat kematian. Aku takut melihat wajah ayahku dengan mata terbuka dan mulut menganga. Aku pegang kakinya, dingin, dingin sekali. Aku taruh tanganku di dadanya, mencoba merasakan denyutan jantungnya, tapi tak ada detakan sedikit pun. Ayahku telah meninggal. Dalam benakku, aku kebingungan apa yang harus aku lakukan. Dia sudah tidak ada. Apa aku harus senang? Mungkin dengan begitu sudah tidak ada omelan lagi di pagi hari. Jika dia tidak ada, aku harus bangga. Dengan begitu, tidak ada lagi tetangga yang akan terganggu di setiap malam. Toh juga ada tidak adanya dia, aku tidak pernah bicara. Tapi dia ayahku satu-satunya. Saat itu juga aku meneteskan air mata. Ibuku juga mulai menggeru-geru. Kakak ipar perempuanku juga terbangun dan menangis dengan sangatnya saat mengetahui ayah tidak ada. Aku tidak punya HP. Aku tidak bisa menghubungi keluarga yang lain untuk memberitahukan kejadian ini. Ada kakakku yang tinggal beda rumah di tengah desa. Butuh waktu untuk sana. Aku pun pergi ke rumah kakak perempuanku dan mengabarkan kematian ayahku. Lalu kakakku juga mengabarkan ke seluruh saudara yang ada di luar kota. Beginikah rasanya kehilangan seorang ayah? Sakit, tapi dalam hidupnya juga tidak membuatku senang sama sekali. Rasa ini bercampur aduk. Ibuku yang paling terpukul dengan kejadian ini. Sesosok ibu yang sangat tangguh dan penyabar pun tak kuasa bila dihadapkan dengan kematian. 3 hari 3 malam ibuku terus saja menangis. Dia masih tidak terima. Tidak ada sakit apa-apa yang menjangkitnya. Pagi juga masih bekerja di kebun, malam juga masih makan. Secepat itukah kematian menghampiri? Hari demi hari berlalu. Kami mengenang semua jasa yang pernah dilakukan oleh ayahku dulu ketika masih hidup. Semua keluarga juga berkumpul di rumah ibu. Dari kakak yang pergi merantau ke Malaysia dan Surabaya. Ibuku menceritakan semua di balik apa yang ayah lakukan. Dia berkata, ayahmu sungguh mulia. Dia rela membenahi becak-becak yang sudah rusak milik teman-temannya. Itu bukan suatu hal yang percuma. Dia punya prinsip yang baik. Pernah bilang sebelum kematiannya, ibu tanya, kenapa terus-terusan melakukan pekerjaan yang tidak dibayar itu? Dia berkata, kalau becak-becak itu tidak segera diperbaiki, maka mereka tidak bisa mencari uang. Sedangkan mereka butuh uang untuk makan. Dan mereka hanya bekerja sebagai tukang becak. Dari situ aku baru mengerti sungguh tulus perbuatan yang dia lakukan. Dia tahu keluarga kami dari golongan yang tidak punya, tapi dia melihat temannya lebih membutuhkan sehingga rela mengorbankan dirinya sendiri untuk orang lain. Dia juga tahu kalau pemilik becak-becak itu tidak akan sanggup membayar uang sehingga tidak diperbaiki di bengkel. Dari sana juga ayahku tak pernah memberikan tarif bagi mereka. Pernah sekali, mungkin saking gak enaknya mereka yang terus-terusan datang dan tak pernah memberi upah. Salah satu dari mereka memberikan upah kepada ayahku sebesar 10.000 perak. Bayangin, sebandingkah 10.000 dengan kerja lembur begadang? Aku kaget bercampur kagum. Semua yang diceritakan ibuku itu nyata. Di balik sosok diamnya, ternyata dia sebetulnya begitu baik. Kematiannya juga tidak dipersulit. Dalam jasadnya juga terakhir aku melihat ada keringat dingin yang membasahi wajahnya. Aku dengar-dengar dari pengajian bahwa salah satu tanda-tanda kematian husnul khotimah adalah kematian yang tiba-tiba, keringat keluar dari tubuhnya, dan lain sebagainya. Kuharap ayahku dapat salah satunya. Dari peziarah juga cukup banyak. Sampai-sampai temanku bertanya,
Apakah ayahmu seorang tokoh di desa? Tentu aku jawab tidak. Ayahku orang yang biasa saja, tidak terkenal dan jarang dikenal oleh orang banyak. Satu yang dibisikkan ibu di telingaku, sebuah keikhlasan menghasilkan buah yang tak pernah bisa dirasakan oleh orang lain. Itulah ayahku. Oh ayah, andaikan sedikit saja kita bisa bicara. Aku ingin sekali menanyakan bagaimana kabarmu hari ini. Apa kau sehat-sehat saja? Sudahkah kau makan pagi ini? Tapi waktu kini sudah memisahkan kita. Oh ayah, mungkin jasamu tak akan bisa aku lupakan. Aku hanya bisa mengucapkan terima kasih sudah membesarkanku sampai seperti ini. Aku hanya bisa berterima kasih. Sampai jumpa ayah. Doaku selalu menyertaimu. Aku akan berusaha menjadi anak yang soleh. Aku akan jaga selalu ibu.